Previously on the 100. And what is this? This is how we make host. You're stopping her heart? Death causes her mind to back up onto the drive. I take it out. Bone marrow? We get Clark back. Why isn't she waking up? The red sun toxins everywhere. You weaponized it. Simone did. As part of her adjustment protocol. Releasing it in the water will trigger an evacuation without inducing a mass psychosis. Clark? We'll need to be inside before it starts, which means I go as Josephine. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 6 episode 12 berjudul Adjustment Protocol. Hari penamaan khusus mengubah segalanya di Sanctum dan Gabriel bertatap muka langsung dengan seorang teman lama. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Clark mendapatkan mind drive yang ditanamkan dalam dirinya karena Russell mengira dia adalah putrinya, sementara Maddie masih terus diambil sumsum tulangnya. Meski melemah karena kehilangan terlalu banyak darah, jika mereka bebas, Maddie akan membunuh semua The Prime dan membakar Russell. Mendengar putrinya mengucapkan kata-kata itu, Clark terpaksa menyembunyikan kesedihannya. Saat Russell masih menjahit leher Clark, Maddie mulai memberontak dan berteriak akan membakar semua The Prime. Russell segera memanggil penjaga dan meminta untuk membawakan dokter. Abby, Jackson, dan Raven masuk untuk merawat Maddie. Abby langsung patah hati saat dia melihat anaknya. Kemudian Clark berpura-pura dan mengatakan bahwa dia adalah Josie. Abby mendekati Russell, dia berjanji akan membunuhnya karena hal ini. Sementara itu, Russell akan melakukan apa saja untuk menghidupkan keluarganya kembali. Russell bertanya ada berapa dosis serum yang mereka miliki. Ada 4 dosis termasuk orang Russell sendiri dibawa ke lab untuk Simon. Russell meminta 2 dosis lagi karena 6 Prime yang akan dibangkitkan malam ini. Tapi Abby keberatan karena Maddie tidak akan selamat. Namun Russell tidak peduli, dia tetap memaksa Abby untuk mendapatkan lebih banyak dosis sumsum tulang dari tubuh Maddie. Di dalam hutan, Bellamy, Octavia, Gabriel, dan krunya mendekati penghalang radiasi. Bellamy ingin Gabriel melewati perisai dan membantu Clark, tetapi Octavia melarang. Dia ingin Bellamy percaya dan yakin bahwa mereka bisa menyelesaikan ini. Di dalam istana, Murphy meyakinkan Emory yang enggan untuk pergi bersama The Prime sehingga mereka bisa abadi selamanya. Tidak lama, Russell dan Clark yang berpura-pura menjadi Josie datang ke ruangan makan. Clark menolak untuk makan karena dia merasa tidak lapar. Dia juga meminta Russell ketika membangunkan Simon, Clark ingin berada di sana. Setelah Clark pergi, Russell mengagumi kesetiaan Murphy dan Emory terhadap teman-temannya. Tapi dia perlu tahu apakah Murphy dan Emory masih bersama The Prime. Murphy dan Emory meyakinkan Russell bahwa mereka berdua ikut bersama The Prime. Kemudian Russell memberitahu tentang identitas baru Murphy dan juga Emory. Di ruang lab, Jackson, Abby, dan Raven mencoba mencari solusi untuk tidak membunuh Maddie. Sebelum mereka dapat mendiskusikannya, Abby memutuskan untuk menjadikan dirinya darah Nightblood sehingga dia dapat mengekstrak sumsum tulangnya sendiri daripada mengambil dari Maddie. Jackson berpendapat bahwa sumsum tulang akan membunuh lebih banyak orang yang tidak bersalah. Abby kemudian meminta maaf karena pernah menyebut Jackson sebagai penjahat perang.
Dan Abi menunjukkan bahwa hari ini mereka hanya harus melakukan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan kemarin, seperti kata-kata yang diucapkan oleh Marcus Kin. Pada saat itu Clark masuk dan memeluk Abi. Hal itu membuat semua orang yang ada di ruangan itu kecuali Maddie menyadari bahwa itu benar-benar Clark. Mereka senang melihat Clark kembali ke tubuhnya sendiri dan Raven segera meminta bantuannya untuk mendapatkan buku BK untuk menyelamatkan Maddie dari Sededa. Tetapi Clark membutuhkan bantuan Raven untuk mematikan perisai. Clark juga memberitahu mereka bahwa Bellamy Octavia bersama dengan anak-anak Gabriel. Namun Raven tidak bisa pergi dengan Clark. Jika Maddie bangun, Sededa akan membunuh Maddie. Jadi Clark memutuskan akan menyuruh Riker untuk mematikan perisai. Lagi pula reaktor berada di bengkel mesin. Sebelum Clark pergi, dia meminta Jackson berjanji untuk tidak lagi mengambil sumsum tulang Maddie, dan Clark menyadari bahwa ibunya telah merubah darahnya menjadi Nightblood karena Abi tidak akan membiarkan The Prem membawa Maddie. Ketika Clark memasuki ruang mesin, dia menemukan tubuh Riker yang sudah mati. Dia langsung menyadari Echo telah membunuhnya dan melarikan diri. Dia berencana akan meminta bantuan ibu Riker untuk membuka perisai. Clark segera mengambil mind drive dari tengkuk Riker dan memainkannya dengan tenang ketika Russell masuk dan menyadari Echo yang akan menjadi tuan rumah untuk Simon telah pergi. Russell segera memeriksa tengkuk Riker. Dia pun mengira bahwa Echo telah mengambil mind drive-nya. Russell kemudian meminta para penjaga untuk menangkap dan membunuh Echo, Gaia, dan juga Miller. Sementara Clark akan meminta Freya untuk membantunya karena dia yakin pria akan termotivasi untuk menyelamatkan putranya. Clark mencoba menghentikannya dan meminta Russell menunggu sampai dia ada di sana untuk pembangkitan Simon. Di ruang lab, Raven terus berusaha menyelamatkan Maddie dari Sededa, namun dia selalu gagal. Raven segera mencabut dan menyembunyikannya agar orang-orang Sanctum tidak mengetahuinya. Russell kembali ke lab bersama Murphy dan Emory untuk mempersiapkan upacara penamaan khusus untuk menghidupkan kembali keluarga Mason menggunakan tubuh pengawalnya Jet, Seira, dan juga Bryson. Sekaligus Russell akan memberikan drive Murphy dan Emory sehingga mereka bisa berpura-pura menjadi Daniel dan juga Kelly. Tetapi ketika Russell melihat selang di tubuh Maddie telah tercabut, dia curiga bahwa Abi telah menantangnya. Abi meyakinkan Russell bahwa dia telah mendapatkan dosisnya dan tidak ada bedanya dari siapa darahnya berasal. Sementara itu di luar Sanctum, Gabriel mendengar beberapa penjaga sedang mendiskusikan hari penamaan. Gabriel tidak akan membiarkan Russell membunuh lebih banyak orang. Jadi dia membatalkan rencana di mana mereka membiarkan orang-orang keluar dengan aman dan bergegas melewati perisai setelah satu penjaga pergi menggunakan motor. Gabriel memukul penjaga tersebut hingga pingsan. Dia punya rencana baru menggunakan pengalian untuk menghentikan hari penamaan. Gabriel bergegas pergi dengan menggunakan sepeda motor. Di dalam Sanctum, Clark menemui Freya di kedai tempat Gaia, Echo, dan Miller bersembunyi. Clark mengajak Freya untuk pergi ke ruang mesin. Dia berbohong bahwa Riker tidak punya keberanian untuk menghapus pikiran para tahanan. Echo yang mendengar pembicaraan tersebut tidak akan membiarkan mereka pergi ke toko mesin. Ketiganya keluar untuk membunuh para penjaga Sanctum. Ketika Clark memukul pria yang mencoba untuk kabur, mereka menyadari bahwa itu adalah Clark. Mereka tidak percaya bagaimana Clark bisa kembali. Clark memberitahu Echo bahwa Bellamy bersama prajurit sedang menunggu di luar perisai. Mereka kemudian menyusun rencana untuk mematikan perisai, lalu kemudian mereka akan mendatangi Maddie. Sementara itu, Maddie, Abi, Raven, dan juga Jackson sedang menunggu di aula The Prem. Dalam momen ini, Abi memberitahu Raven bahwa itu tidak sepadan ketika dia membuat tuan rumah untuk Marcus karena dia hanya berfokus pada apa yang hilang dan bukan apa yang dia miliki. Dia meminta maaf kepada Raven dengan semua yang sudah terjadi.
Abi memang bukan ibu Riven, tapi dia sudah menganggap Riven adalah keluarganya. Russell masuk dan merusak momen tersebut. Dia menyambut kembalinya Daniel Pram dan Kaylee Pram dan memperkenalkan kepada semua orang yang ada di aula bahwa Daniel dan Kaylee berada di tubuh Murphy dan juga Emory. Guards will show you to your suites. Russell hanya akan membangkitkan 5 Pram, tetapi Abi memberinya 6 dosis sumsum tulang. Russell kemudian mengungkapkan kepada Abi bahwa dia yang akan menjadi tuan rumah berikutnya dan menyuntikannya di leher dengan obat penyangka pikiran. Sementara itu di luar istana, Gabriel masuk dan menjatuhkan racun matahari merah ke dalam air. Segera setelah itu seorang penjaga memperhatikan dan Gabriel menyerahkan diri agar para penjaga membawanya bertemu dengan Russell. Setelah bertemu, mereka berdua berdebat tentang makna hidup. Gabriel mengatakan tanpa kematian hidup tidak ada artinya. Dia meminta Russell untuk menghentikan pembunuhan. Tapi kebangkitan telah terjadi. Menurut Russell, host baru merasa terhormat untuk menjadi satu dengan The Pram. Pada saat itu alarm berbunyi menandakan racun matahari merah. Gabriel menggunakan kesempatan itu untuk mengambil senjata penjaga dan mengarahkannya kepada Russell. Dia akan menjadikan ini pembangkitan yang terakhir, tetapi pada akhirnya Gabriel tidak bisa menembak teman lamanya itu. Russell kemudian mengambil senjata di tangan Gabriel dan memerintahkan penjaga untuk mengikatnya. Dia keluar dan memberitahu orang-orang yang berkumpul bahwa siaran itu adalah alarm palsu dan acara penamaan akan terus berlanjut. Dia juga mengumumkan bahwa setan Gabriel telah ditangkap dan mereka harus mempersiapkan semua dewa mereka untuk kembali malam itu. Sementara itu, Clark membangunkan pria dari pingsannya dan meyakinkannya untuk menurunkan perisai. Clark mengancam akan menghancurkan Mindrive Riker jika pria tidak mau membantunya menurunkan perisai. Setelah berpidato, Russell berpura-pura bahwa Murphy dan Emory sekarang adalah Nightblood dan masing-masing telah menjadi tuan rumah bagi Daniel dan Kaylee yang Mindrive-nya dihapus oleh Simon. Berdandan sebagai Pram dan dengan Murphy memakai potongan rambut baru, mereka diperkenalkan dengan Jasmine, Caleb dan Miranda Mason yang baru. Setelah memperhatikan Murphy dan Emory berpegangan tangan, Gabriel Santiago memberitahu keduanya bahwa Daniel dan Kaylee adalah saudara kandung. Hal itu menyebabkan mereka melepas satu sama lain meskipun Russell menganggap masalah itu tidak penting. Tiba-tiba listrik padam serta perisai radiasi mati. Hal itu memungkinkan anak-anak Gabriel untuk masuk dengan meneriakkan kematian untuk The Pram. Told you she'd do it. Bellamy bersama anak-anak Gabriel bertemu dengan Clark, Echo dan juga yang lain. Tetapi karena Russell memberitahu semua orang tentang alarm palsu, mereka tidak ada cara untuk mengeluarkan orang-orang dari Sanctum. Namun Echo mempunyai ide dengan menggunakan kebenaran. Kemudian mereka mendekati kerumunan. Bellamy membawa pria mendekat dan mengungkapkan bahwa Pram bukanlah dewa dan mereka tidak menjadi satu dengan tuan rumah. Pram telah membunuh tuan rumah dan mencuri tubuhnya sehingga mereka bisa hidup selamanya. Pria dengan menyesal membenarkan pernyataan Bellamy. Dia mengaku bahwa mereka bukan dewa. Mereka selamat karena memiliki teknologi, tapi mereka membutuhkan tuan rumah yang memiliki darah Nightblood. Pria juga mengungkapkan kepada semua orang bahwa Delilah tidak menyatu dengannya. Delilah mati dibunuh supaya pria bisa kembali. Ketika orang-orang mulai menggerutu dan menerima kebenaran, Russell mengakhirinya dengan melemparkan bom matahari merah. Orang-orang yang tidak percaya harus disucikan dengan melemparkan bom ke kerumunan. Anak-anak Gabriel menggunakan masker untuk mencegah menghirup racun matahari merah, tetapi semua orang mulai berkelahi satu sama lain. Ibu Delilah membunuh pria karena telah mengambil putrinya.
Keadaan menjadi semakin buruk, jadi Bellamy, Echo, Octavia, Miller, dan anak-anak Gabriel menutup diri di sebuah ruangan untuk berlindung. Sementara Clark dan Gaia kembali ke istana tepat pada waktunya. Gaia menyamar sebagai pengawal Josie dan sebelum dia menyadarinya, Abby masuk, namun itu adalah Simon yang sudah dibangkitkan di tubuh Abby. Masih berpura-pura menjadi Josie, Clark bahkan tidak bisa bereaksi terhadap kehilangan ibunya. Dia menampar Gabriel untuk melampiaskan kesedihannya sebagai kemarahan atas pengkhianatan Gabriel. Russell menyampaikan bahwa mereka harus segera pergi ke angkasa, tapi mereka tidak mempunyai pilot karena pria sudah mati. Kemudian Simon menodongkan pistol ke wajah Maddie untuk memaksa Raven mengemudikan dropship untuk membawa mereka kembali ke Elegius. Raven akhirnya terpaksa menyetujui untuk membawa mereka ke kapal induk. Hilangnya Abby terbukti menjadi tantangan terakhir bagi Murphy dan Emory. Mereka memutuskan tetap tinggal untuk menyelamatkan teman-teman mereka daripada bergabung dengan The Prem. Clark mendekatinya sambil menangis memberitahu Murphy bahwa dia bangga kepadanya. Hal itu menyebabkan Murphy menyadari bahwa itu adalah Clark ketika dia memanggilnya dengan sebutan Murphy dan bukan John. Saat mereka akan melarikan diri, Russell memperhatikan Gaia dan mencoba menghentikannya. Tetapi Clark mengatakan bahwa mereka membutuhkannya untuk naik ke kapal induk. Para The Prem akhirnya tiba di kapal induk. Saat pintu kapal terbuka, Nailah, Indra, dan anggota One Crew lainnya memegang senjata dan bersiap-siap. Namun ternyata Simon, Russell, dan Clark yang berpura-pura menjadi Josie menyandera Maddie, Raven, dan juga Gaia. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 6 episode 12. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.